Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, di luar kita biasanya Di dalam mana studio kini? di anu kapang apa sih yang namanya order here, Hah? order here. Apa dibilang? Yo mangga tulisan order here. Ngapa kau dulu ya? Warkopnya Sija Sawerigadi. Ya, kita ada di Jalan Sawerigadi Dentayang. Ya, di Jalan Sawerigadi ini. Iya. Jadi kalau melintas dari jalan apa sih namanya Dr. Sutomo, kalau dari selatan Iya. belok kanan Ki. Terus? Kalau dari utara Ki belok kiri. Satu jalur ini di sini tuh. Nah, Ah, Sawerigadi kita tahu Sawerigadi kan? aku tahu. Banyak orang tidak tahu ini jalan Sawerigadi sebetulnya. Kalau Di bingung, belakangnya Kis, ini yang paling gampangnya di belakangnya Rumah Sakit Pertiwi. Ya, Apa ya? ibu dan anak Pertiwi. Bapak-bapak ya. Minum kopi tuh. Menunggu di sana Jadi istrinya kalau melahirkan. istrinya nanti periksa sehingga di warkop. Iya. Nah, begitu. Cocok Mi. Jadi Sija, pendengar iya. ketemu lagi di acara Baribasa misalnya ini. Bah. Ada Ki juga di YouTube. Oh, ada di Jadi YouTube dia. jadi YouTuber Tongki ini. Ada di sini kerabat kerjanya RRI, Ada Pak Oki, Bu ada Yudi, Yudhistira, ada Ruli, ada Desti. tawa. Sing anak muda jo. Deh, Gambaran ngasing jo. kecini kan Rianu adi di TV aja dan tayan di. Di kampungan dai deh. Baru dimasuk televisi. Baru gue dong. Saya biasa masuk sama kulkas apa. Dapat baru tadi ini Dembaji. Nama tak Dembaji toh. Iya. Kabarnya ini orang tidak tahu ya. Kalau kita dentayan tahu. Kenapa Ki? Apalagi di anuna owner kayak ini anuna tahu. Iya. Namo. Namo sama kopi. Alhamdulillah bawa kopi ya. Masuk pakai sini. Tidak apa-apa Ji. Iya, silakan deh. Silakan. Kopi apa ini? Kopi Sija tahu dentayang. Oh, kopi sih. Udah. Anggapan aku cini. Oh, warna anu di. Jadi cek dulu pada kita lihat itu lagi ada di YouTube itu. Jadi ada di YouTube-nya. Ya? Di mana YouTube-nya ini Pak Yudi? RRI Makassar. Kalau ada data lihat makin di situ. Ada di Facebook-nya juga Pro 4 RRI Makassar. Ada Tommy di situ dia live makin ini ceritanya dia. Ya, iya. jadi begitu deh Mbak. Jadi sebentar kita cerita-cerita tentang apa yang jadi hangat. Ruli, ini deh Mbak Haji tidak capek Ki. Bundar mandir. Kenapa bisa? Bundar mandir di pikiran kudu. Bari bahasa Inji. Jadi dia bicara tanya kopi nih dalekang ku dentayang. Nggak pernah nugar. Ini namanya kopi yang di atas, di bawah susu. Oh. Jadi terserah kita pilih yang paling sama Kigari. Baji paling jadi sebentar kita cerita soal kearifan lokal dan sebentar juga ada ownernya ini. Yang punya Sija Sawerigadi ini. Kita cerita tentang warkopnya ini. Sija Sawerigadi. Iya. Jadi paling kita kasih kelong dulu tahu. Jadi pendengar pun air Ki Mendrin ini sehingga maki. Siapa tahu di jalan Ki bisa singgah di Jalan Sawerigadi. Iya. Di belakangnya Rumah Sakit Pertiwi. Ya. Kita dengar dulu satu kelong. Oh, Bung Oki. Iya. Kelon Rosere. Selamat kita mendengarkan.
kelong terpesona. Ya warna kopi na. Teh kelu dah jawab ke. Tapi saya dan tanya. Yang mana deh Mbak Ji? Apa itu? Kopi ya. Teh saya tambahan udah karena agak pahit ya. Cukuplah hidupku yang begitu pahit dan tayang. Oh, kamu aja. Kalau susu itu tinggal di apa? Dituang. Terus? Baru diminum. Iya dan tayang kita ceritain deh Mbak Ji. Kasih kabar dulu ini untuk pendengar tak. Iya. Soal cuaca ya ini Mbak Ji. Cuaca. Iya. 7:30 Piden tayang. 7:30 kabarnya apa itu? Kabarnya ini dan tayang toh. Ada informasi dari bidang pemberitaannya RRI Makassar. Nah, karena pemerintah Sulawesi Barat akan memberlakukan pemotongan tunjangan penghasilan kepada aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga honorer yang tidak bersedia divaksin. Ngapa gitu? Tidak bisa divaksin. Iya. Terus Pertamina membatasi. Saya kira tidak ikut apel pagi. Dipoto gitu jangan. Terus Pertamina dan tayang apa ya? membatasi. Apa batasi? Pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Ika pakai sepeda di orang sekarang itu tamu tawa. Iya Sejak sore gading pakai sepeda. Biar lagi Pertamina batasi apanya, jangan pusing pendengar. Iya, pakai sepeda Ki. Iya. Terus. Nagapan dan kan anaknya kucini Ki. Ikat sepeda di comer sore gading na. Iya, jadi disimpangi motor kah? Disimpangi motor kah? Simpangi. Mobil kajo simpan. Sama di Jakarta ini di Badio di Jakarta. Tahu dari ke Jakarta. Kerja kan dulu di sana. Tahu bema apa ceritanya dulu. Jam kayak itu terus. Terus. Apa ikat tuh? Pemerintah Sulawesi Barat ini akan memotong tunjangan penghasilan aparatur sipil negara. Jo, saya mau potong karun dah. Iya. Yang tidak ke apel pagi dengan upacara 17. Kita apel pagi di sini sebentar. Jadi kalau tidak divaksin Ki, nah potongi. Kamanjo. Terus Pertamina ini membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Terus jenis solar pada setiap SPBU. SPBU nih jadi ada beberapa lokasi dan tayang SPBU itu antri Ki. Antri. Jadi kayak mobil truk, jenis truk, terus bus open cup ini terlihat antri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Ini anggota saya tinggal di kemarin Iya. Tahu itu informasi yang seperti biasa aja deh Baji. Minyak goreng. Masih antri lagi orang. Iya, jadi mama-mama antri minyak goreng. Iya. Bapak-bapak antri solar. Ada sampai meninggal satu orang itu untuk antri saja mama-mama. Kodoh. Iya. Jadi kabarnya seperti itu deh Mbak Ji. Jadi deh Mbak Ji, ini kan gubernur sudah ada sudah definitif. Ada sudah lagi. Tapi tena wakilnya? Tidak ada wakilnya. Saya pewakili dan tayang. Itu bapak-bapak kena sepeda jadi tidak pusing Ji. Dengan segala macam. Kayaknya terhalau ke matahari. jadi begitu deh Mbak Ji. Jadi kalau dengan adanya gubernur definitif ini, kita berharap deh Mbak Ji. Iya, bisa dia selesaikan semua ini. Bisa menyelesaikan masalahnya masyarakat ini. Iya. Nah, ada ini pesan untuk Pak Gubernur ini barangkali atau para pemimpin. Papasannya Karim Patinggaluang. Iya. Pesan Karim Patinggaluang itu ada 5 deh Mbak Ji. Iya, pertama. Yang pertama itu punate namo nairo nipakainya karai magauka. Nah, maksudnya itu deh Mbak Ji, apabila pemerintah tidak mau dinasehati. Iya. Ini 5 keruntuhan suatu pemerintahan ini tidak baik maksudnya deh Mbak Ji. Duanya itu punate namo nu mangasing rilalam Pak Rasanganta. Tidak ada orang tena mau tahu. Tidak ada orang yang pintar deh Mbak Ji. Tidak ada lagi cendekiawan intelektual di dalam negeri. Iya. Tidak pusing ini batuanna. Tidak mengkritik. Tidak. Punna magau ka lompor di dalam para tanganta apabila sudah terlampau banyak kasus besar dalam negeri. Banyak korupsi ini deh Mbak Ji. Isi lo enne. Iya. Ampakna punna angalengase misosok deh Pak bicara aja deh Mbak Ji. Ini disogok ini. Banyak misogok-sogok tak? Banyak. 5 punna tenamo
mengasing Atena Magauka. Atana Magauka, apabila kepala negara tidak lagi menyayangi rakyatnya, apabila pemerintahan tidak pro rakyat, jadi punannya pemerintah ya. Nah sayangi rakyatnya dan tanya, nah cari kayaknya solusi. Nanti kami jual minyak goreng bisa selesaikan masalahnya. Iya, terus ane solar juga kulai tidak langka. Masyarakat pas sigi juga. Itu ada telepon nih Mbak Ji. Iya, kita terima paling telepon dulu deh. Terima dulu telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tayang nih Pak Ji. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Baik, ini kita di luar ini rame nih. Dari mana Ki ini? Siapa ini? Baru bangun saya. Dari siapa? Oh? Hah? Dari yang punya sarung. Oh, dari yang punya sarung ya. Oh, Pak Jono. Iya. Saya tidak ini Ki suara tak Bella. Iya, karena memang hari Senin toh. Memang saudaraku saya kalau Senin itu agak agak beda Ki. Tidak, karena enak di sini ada kopinya. Pergi ke sini ngopi. Nah, itu identiknya kalau sudah minum kopi sudah lupa semua segalanya. Kalau Jono sini Ki ngopi. Kalau tidak mau Ki mau Ki gratis bagi kopi dari rumah sendiri. Ngopi Ki di sini ngopi. Ya, silakan Pak. Ya, silakan di komentar tak bagaimana ini langka semua, langka minyak goreng, solar. Belum selesai masalah minyak goreng muncul lagi solar. Ada apa sebenarnya? Iya. Nah ini ada pesan Karepati Tingaloan ini bahasa Makassarnya ada 5 keruntuhan satu pemerintahan apabila tidak mau mendengar, tidak mau dikritisi. Terus banyak makan sogo ini yang kita lihat. Ya, bagaimana itu? Harapannya untuk ini Pak Jono. Harapan untuk apa namanya? Gubernur definitif. Gubernur kah? Tunggu dulu. Kita ini berlimpah sumber daya alam. Sama ini langkahnya minyak, solar yang dibatasi sama ini tikus yang mati di lumbung padi. Iya. Berarti begini ya, ada cara memanage ini. Sebesar apa sumber daya alam kita yang kita miliki, sebanyak apa. Kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, pasti akan kita juga selalu merasa kekurangan. Seperti yang terjadi sekarang. Maka saya ingat segala urusan yang tidak diserahkan kepada ahlinya maka timbul kehancuran. Dan inilah Indonesia seperti ini. Diserahkan kepada yang bukan ahlinya, akhirnya amburadul seperti ini. Sumber daya alam kita melimpah. Kita sebagai produsen sawit terbesar di salah satu terbesar di dunia. Tapi kok bisa kekurangan minyak goreng? Begitu juga solar. Kenapa seperti ini? Dan kedua, sesuai pesan-pesan Karepati Tingaloan itu Indonesia sudah miliki semua itu. Jadi timbul saja kehancurannya. Seperti ketika penguasa tidak mau mendengar lagi nasihat. Nah ini yang terjadi sekarang. Ketika dikritik, itu dianggap sebagai lawan. Pertanyaannya harapannya sama gubernur ini yang sudah dilantik kemarin ya. Apa harapan Pak? Sudah dapat mungkin di prosedur ini apa namanya? Jangan seperti itu pesan-pesan Karepati Tingaloan. Iya, justru sebaliknya jangan kita lakukan. Dengarkan segala keluhan, dengarkan segala nasihat yang ada di sekitar Bapak. Ya toh? Seperti itu. Jangan mau arogan, egois, tidak mau mendengar masukan-masukan, kritikan-kritikan seperti itu. Kritikan itu adalah sebagai bentuk kecintaan masyarakat itu kepada Anda supaya Anda itu bisa lebih baik dalam mengambil suatu kebijakan. Anda tidak salah mengambil kebijakan salah langkah, misalnya itu. Seperti itu. Jadi tetap kita berjalan di rel. Apapun yang terjadi ini untuk kepentingan rakyat yang kita takut untuk bertindak. Karena kalau kita seperti itu, rakyat ada di belakang kita, Pak. Karena Bapak dipilih oleh rakyat, bukan oleh DPR, bukan oleh DPRD. Tidak usah pedulikan itu. Selama itu untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang kita takut. Iya toh. Iya, hanya takut kepada Allah saja, Pak. Tidak marah-marah gini dan Karena ingat, pertanggungjawaban jabatan yang Bapak sekarang duduki itu tidak akan berakhir pada saat Bapak berhenti juga jadi gubernur. Tapi itu akan pertanggungjawaban sampai di akhirat nanti itu, Pak. Selamanya Iya. Toh. Ingat itu. Jadi orang yang mengenai masalah kepimpinan yang dibagi, itu pasti akan takut. Karena itu pertanggungjawabannya
tidak berhenti pada saat dia berhenti menduduki jabatan itu. Iya. Tapi sampai di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Itu. Iya, jadi hati-hati Ki. Hati-hati Ki, Pak Gubernur. Hati-hati Ki. Begitu maksudnya di? Iya. Iya. Hati-hati Ki. Iya. Jadi masyarakat saja tugas Bapak sesuai dengan amanah, sesuai dengan janji-janji di Bapak. Dan pikirannya pasti semua masalah yang minyak goreng, solar apa semua bisa dihadapi nih. Ya bisa. Dapat mungkin Pak kita turun ke lapangan lah melihat kondisi yang sebenarnya. Iya. Saya kira kalau Bapak sering-sering turun ke lapangan, saya kira Bapak bisa mengambil suatu kebijakan yang memang betul-betul sesuai tepat sasaran lah. Seperti itu. Nah, kita lalu mendengar bisikan-bisikan lah. Iya. Tapi bisa bisikan dan harus diproses kebenarannya di lapangan. Seperti itu dan saya. Harapan masyarakat Sulawesi Selatan. Kita jalan sesuai dengan realnya. Iya. Sesuai dengan amanah undang-undang yang diamanatkan kepada Bapak. Iya. Dan demi untuk kepentingan rakyat. Yang soko-soko ya. Yang soko-soko nah. Ya. Yang soko-soko kaya. Nah, bagaimana kontrolnya? Soko-soko Pak. Yang penting jangan pedulikan itu. Iya. Jangan pedulikan karena Bapak kan digaji oleh rakyat. Dan memang untuk bekerja untuk rakyat. Ya. Dan mengenai masalah wakil, saya tidak perlu apa ada wakil atau tidak. Nah, tidak ada nih wakilnya karena sudah definitif ini gubernur tak. Iya. Artinya kita terus permasalahkan lagi masalah itu saya. Iya. Artinya selama Bapak Gubernur bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kenapa tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Jono. Iya, saya seperti itu. Mbak Ji dan Tayang. Iya, makasih banyak. Itu kopinya. Iya. Singgah di sini. Singgah ke sini. Siapa topik Ki? Iya. Sebentar jam 9 lewat. Bikin ngopi nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono Tawa. Jadi intinya harapannya masyarakat Sulawesi Selatan ini salah satunya Pak Jono tadi yang sudah berkomentar. Nah, mudah-mudahan apa yang dia bicarakan ada yang bisa mendengarkan ini. Minimal ya pengambil penentu kebijakan. Iya, jadi bisa selesaikan ini ngaseng minyak goreng, solar yang begitu langka di. Iya, jadi telepon lagi. Silakan Ki, kita terima telepon Anda sahabat budaya di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sudarsia kapan? Tahu kisah ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sudarsia toh? Kalau kita Ibu Sudarsia pagi-pagi minum kopi atau minum teh? Kopi susu. Hah? Kopi susu. Oh, kopi susu. Saya kira minum. Bukan dia toh, baik kok. Apa ada baik itu teh? Oh, dah biasa ngenunukan mentas kede. Iya. Oh, ditambah sedikit. Komentar paling Bu Sudarsia. Iya, mengenai kabar terus ini tentang Karain tinggal luangan atau pesan-pesannya. Jadi tidak ada di Facebook ini, YouTube. Iya, kita di YouTube jadi ya. Ada di YouTube sekarang di YouTube. Jadi biasanya tuh pendengar. Jadi biasanya pendengar itu menonton kita di YouTube, di Facebook. Nah sekarang di YouTube gitu Bu Sudarsia. Nah pendengar yang lain yang RRI. Ya, RRI Makassar. Oh, RRI YouTube-nya RRI Makassar dia. YouTube. Tapi bukan perempat. Makassar saja. Langsung. RRI Makassar saja ada itu terbaca live. Ada ini anak gadis sama cowok. Ya tapi kopi dari cantik. Tak boleh dipacari tagin yang mana kopi nanti ini. Siga sawere gadis. Sanggara Bambang lah. Hah? Ya Sanggara Bambang. Ini ya Sanggara Bambang. Ya. Nah pennya lahir bateri buku dah. Baru sebentar di Sanggar lagi. Siapa tahu ada pendengar yang baik hati mau antarkan ke Sanggar. Iya, bisa tuh lewat sedikit di sini. Iya. Oke, silakan Kipa yang Ibu Sudarsia komentar tak? Masa jauh dari rumah tak 7.000 di kalau di Go sini.
Iya, mengenai keadaan kita di Indonesia. Di Indonesia, di Sulawesi Selatan ini. Iya, umumnya khususnya Sulawesi Selatan. Tapi kita kan harus mengingat juga saudara-saudara kita. Iya, ini ada pesannya nih, Karen Patingaloa. Jadi kalau kita di Sulawesi Selatan itu, kita harapkan itu nomor satu pemimpin kita yang imannya kuat. Kalau kuat imannya itu semua dia takut kepada Tuhan, walaupun ada bisikan sana sini atau rangsangan dari mana-mana, dia tidak terseret dengan itu. Tapi saya lihat sekarang kayak seragam. Artinya bergiliran. Apa bergiliran? Ini begininya sama ini saya jual di sekolah. Semua sendi-sendinya ini ekonomi yang kena. Seperti polar itu kan pengangkutan, mau angkut apa-apa dari daerah ke sini. Bagaimana nih Pertamina kenapa lagi begitu? Pusing. Ini Pertamina juga. Ngapa nih? Pusing dari Pertamina. Oh, siapa nih atau Pertamina ini? Halo. Halo, ngapa kan itu Pertamina ternyata sepeda? Iya. Kantong kalau begitu mana Pertamina aku paksa naik. Kenapa begitu sholat? Pertamina itu tidak pernah kayak itu. Ada apa? Ada juga. Ada apa tuh yang gini dengan pakamban juga. Iya tuh. So, saya bilang Pak John, sumber daya alam kita di sini banyak. Tenaga juga siap. Tapi ini pemikirannya ini bagaimana? Apa dia ada dalam pikiran ada para mementeranya kah? Tapi harapan tak seperti apa? Tapi baik-baik itu harapanku. Ya makanya saya baru angkat bicara, saya bilang mudah-mudahan ini pemimpin kita selalu berpegang teguh kepada keimanan. Jadi keimanan jadi ada kita yaitu jujur. Takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Dan sadar bahwa dipilih dari mana, bukan keluarga yang pilih. Masyarakat keluarga. Tema kita dulu besar sih. Gapakan lagi potensi. Nak keteri yang pasti, pandai tiraja tenam. Tenam di. Ya, tiraja yang kita Ano mi potensi nene monopos mi. Jadi kenapa diberi? Artinya tidak ada. Terima kasih. Jadi Pak Eko seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Terus hujan sedang di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan seperti Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Masamba, Rantepao, Makale, Palopo, Belopa. Jadi berawan malam hari, dini hari berawan. Untuk Sulawesi Selatan, suhu udara 20-32 derajat Celcius, kelembapan udara 70-95%. Jadi ada peringatan dini Nenek dan Tayang, hujan sedang yang disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi bagian barat dan utara. Nah, itu tadi informasinya. Jadi kalau mau kita lagi tahu browsing Maki di situsnya apa itu? BMKG www.bmkg.go.id. Jadi kita terima telepon lagi kapan Andi? Silakan Ki. Sebentar kita terima telepon sarung kelon. Kita kasih kelon dulu Pale untuk pendengarkan. Bali
balu kopi susu mondro rijal lasinran mabolo cening welua maga tak telu. Balu kopi susu mondro rijal lasinran mabolo cening welua maga tak telu. Cabe Sandro. Maksud kedatangan tak ke sini. Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Suatu ada. Sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal. Bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. Oke deh. Pak balu kopi susu. Baru cantik ini penjual kopi susu ala wis tadi. Baji, itu pasti perempuan yang jual ya cantik. Tante Mita wah ke perempuan. Jadi pendengar tak bisa gabung kembali. Silakan ke di 0811 400 9250. Terus saya sangat ada yang sampai yang sudah masuk di telepon itu ada tadi Ibu Sudarsia sama Pak Jono. Silakan kita paling pendengar tak gabung kembali. Kita tunggu. Gabung Maki. Jadi ada juga di Facebook ini deh Mbak. Ada di Facebook. Ada di Facebook. Pro 4 RRI Makassar. Oke deh. Iya. Ada juga di rrimakassar.co.id. RRI Makassar live streaming. Live streaming. Iya di YouTube itu deh Mbak. Bisa juga kirim pesan WA tak yang monitor di pesan WA-nya juga di nomor yang sama Ji. 0811 400 9250. Oke, kita terima telepon paling. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bahasa Midentang Deng Baji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini kita berada di Warkop Sijak. Kita berada di luar Ki. Iya, di Sore Gading. Di Sore Gading. Iya, kuliah aja Ki. Di mana kita lihat? Di situ. Ini dibilang makan coto di atas sing. Apa? Soto mi sing. Kemana ya Ji? Kasar ini gadis pacai. Hah? Apa? Pacai aja begini kesempatan luar ya itu. Oh, di HP. Oh, di HP kah? Oh, itu tahu di YouTube kita nonton ini. Oh, Bunda aja nih. Ye. Netong HP tak? Enggak betul. Apa? Iya, apa harapan teh ini? Harapan Pak. Ini sudah definitif ini gubernur. Tapi ada 5 papasan karim patingal loang ini. Ya, jangki mau apa namanya? Takut dikritisi. Iya. Pemerintahan tak jangki apa namanya kalau makan sogo. Nah. Ada karim patingal loang tahu ah. Saya tenam itu amang. Harus. Ngapain? Pengantin misogo itu pemerintah tenam amang. Oh, penangan resogo. Bukan penangan resogo bas rugi. Penangan resogo kok? Sotonjo. Oh, gogo aja di. Iya. Penangan resogo. Ada juga gogo dijual ini. Oh iya tahu tadi ada kulinernya. Namanya pemerintah ya. Naki pernah gogo. Halal lanjut Andrea. Naki pernah gogo so anun na jikungai. Apa? Lalangan nang jodaw nga. Iya. Bah. Penangan dari pasoso. Pasoso aja penangan resogo. Iya. Teman itu nama. Ya, apa harapan teh ini Haji? Ya harapanku ini pemerintah ya seperti pemerintah Saloa, pemerintah Derua, mudah-mudahan diberi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan tugas sebaik mungkin, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti makan-makan sogo, makan ini, tidak korup, tidak apa dan sebagainya. Iya. Pemerintah lah dengan damai, aman, tentram, itu yang kita harapkan kita. Ya sing kami subangin nak waktu di maru tu. Jangan apakah macet akan langkeng solar kan cerai kan yang apa itu Haji? Apa namanya? Antri solar yang bikin macet. Antri solar. Antrian solar. Antri solar kang apa minjo? Tidak pernah lewat permasalahan minyak goreng solar kayak sedeng. Iya. Jadi ngapa makin nekat masyarakat jadi-jadi kalau pernah kamen. Iya. Oke. Pasti juga kan apakah mah enjo tua kudung amte dan terang panggil minyak pada suku terai keketenan anggap solar. Iya. Artinya kebanyakan kalau dia bagi pun ada yang anu minyak kan minyak goreng. Besi kan, besi pertama airline apa weh. Kenal kata minyak apa weh? Kenal itu dulu motor otak saya atau otak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih Haji. Iya. Mudah-mudahan nih, cepat kita selesaikan yang di. Amin. Pemerintah tolong terus bergerak. Iya. Bah, terima kasih banyak. Oke Bunda Jani, terima kasih banyak. Semua yang apa namanya ini kelangkaan tidak sering. Bah, terima kasih Haji. Oke, terima kasih. Iya, saya Ki. Netomi Pak Eko dari Segading, iya. Selamat kita tanya majidi. Iya, selamat juga. Iya. Asin perempat sahabat budaya asin gede. Bah. Kasih tanya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau kita nonton ini dan tayang langsung live ini ada di YouTube. YouTube-nya itu RRI Makassar. Facebook juga sudah ada di Rentayan di. Kopinya. Pahit kopi dah. Tapi tambah manis ini ke kuliah kini sampingku. Motor emak deh. Tambah manis Ki. Tadi biar milangka gula gula pasir. Biar milangka gula ya yang penting manis di kopinya Sijak Sri Gading. Jadi kalau mau gini pendengar kita juga ya ada siapa namanya Dr. Firdaus juga ini yang lagi dengarkan ini DWA kan ya Baji?
Iya, apa dia bilang tahu itu? Lagi monitor menuju ke kampus. Siapa itu? Dr. Firdaus. Hati-hati di jalan. Oh, Pak Dr. Firdaus. Yang lagi. Siapa tahu dekat-dekat di sini. Pasti nggak Maki? Dekat di sini, dekat Unhas. Belain Jono. Oh, belain ini. Kita terima telepon lagi, silakan Ki gabung 0811 400 9250. Iya, silakan telepon Ki lagi. Iya. Jadi halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Mana suaranya? Oke, terputus Ki. Terputus Ki. Iya, kita coba lagi ulang. Jadi daripada tunggu penelpon langsung Ki saja tanya Ki. Bisi sana Ki, biar Ki. Ada mic tadi depan. Pak Eko biasa itu lewat telepon. Ruli itu ada tamu tak itu yang lagi ngopi juga di Sore Gading. Ya. Dari mana Ki ini Pak Eko? Dari Anjas Kapal. Ya, baru mau menuju goa. Oh, tapi belum teman. Tidak, kan kebetulan kan tinggal di sekitar pantai, jadi mau. Sekitar Pantai Losari, tahu? Di GTC. Ya, jadi kita menuju goa sebenarnya kita singgah ngopi lah. Sekalian lihat bagaimana situasi live RRI Perempat di Warkop. Pas lagi dilihat ini, bilang ada di sini. Dan tanya sama cuma tadi saya Sherlock disuruh saya belok di jalan Sungai Tangka. Jadi langsung waktu ke sini. Iya. Iya. Jadi kalau saya begini Dentayan Demagi. Masalah BBM ini kan memang kita sebagai ada masyarakat produsen. Iya. Tapi itu kan masih mentah. Iya. Sementara fenomena dunia kan akibat perang Rusia dengan Ukraina itu kan dari 96 dolar per barel menjadi 130. Iya. Jadi begitu kita bahan mentah kita kirim keluar kan biaya operasionalnya jadi tinggi. Makanya kalau kita pemerintah tidak kasih naik, maka bukan berarti saya wakil pemerintah ya. Ini kira-kira. Jadi ketika harga tidak dinaikkan, maka jadi beban pemerintah untuk mensubsidi. Nah, jadi dalam hal ini ya kita tunggu saja supaya perang berakhir sehingga bisa harga minyak mentah dunia bisa turun. Pertanyaannya begini, kan ini sudah ada gubernur baru walaupun tidak ada wakilnya. Jadi kalau saya begini. Harapannya apa ini Pak Haji? Harapan saya begini, saya kira ini gubernur ini kan mungkin masa jabatannya hanya 2 tahun. Dan mungkin 1 tahun lebih ya. Tidak akan mungkin berbuat sesuatu yang akan bertentangan dengan rakyat karena ada sasaran berikutnya. Kita tidak usah jelaskan bahwa tidak mungkin mau gubernur hanya 2 tahun. Pasti mau lanjut. Nah, kalau mau lanjut kan harus cari nama di rakyat. Dia akan korbankan segala kemampuannya untuk pro rakyat. Tidak mungkin mau menggusur dalam 2 tahun ini. Misalnya, utamanya rakyat-rakyat kecil karena sasaran berikutnya bagaimana caranya supaya bisa terpilih berikutnya. Karena kalau programnya 2 tahun dianggap tidak berhasil kan salah-salah. Jadi mana harus bisa? lanjut. Jadi harus lanjutkan. Ya harus, karena tidak akan mungkin bisa tuntas program kalau hanya sekitar 2 tahun. Jadi harus dilanjutkan dengan karena belum tentu misalnya bukan dia terpilih, tidak akan mungkin pejabat yang baru itu mau melanjutkan karena ada faktor gengsi biasanya. Gengsi. Adalah. Jadi karena kalau dia misalnya pejabat berikutnya yang lanjutkan, maka mungkin pejabat lama yang naik namanya. Jadi Pak Haji begini pertanyaannya sederhana Ji. Kira-kira persoalan di masyarakat yang sekarang bisa enggak diselesaikan? Kalau bisa sih, kalau 100% tidak. Tapi intinya bisa ya. Artinya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi lah beban rakyat. Pasti akan berusaha karena memenuhi ekspektasi masyarakat untuk 100% bisa puas itu tidak. Karena waktu 2 tahun, jangankan 2 tahun 5 tahun saja belum tentu tuntas. Apalagi cuma waktu singkat ini dengan kondisi yang pas susah-susahnya orang. Susah minyak goreng, susah macam-macam lah susah. Macam-macam. Jadi ini gubernur artinya gini, kalau dia masuk dalam kondisi normal, mungkin ya gampang dia bikin program. Kalau sekarang dia masuk dalam kondisi yang ya semua serba sulit,
Nah, disinilah dilihat jagonya. Iya. Kalau dia bisa. Harapan juga itu tuh. Saya juga harapanku begini, pendengar. Saya ini sama Dembaji jauh beda umur. Iya. Ya tidak seumur lah istilahnya. Iya Tante Mi. Tapi kan boleh seumur hidup sama kita. Maju. Dia bilang orang istilahnya sekarang apa kita gini. Iya. Iya. Jadi pendengar yang mau bergabung lagi di 0811 400 9. Nah kita sekarang di Sija Seweri Gading ini. Warkop na Seweri Gading di Sija. Bukan supaya nyuarin order here. Ya di sana dalek kan anu naren naik dan tayang. Kampungan na tuh kan ini Pak. Iya. Oke kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Didengar sih suaraku dari siapa Ki ini? Putus gitu. Oh putus. Nah, ini siapa namanya? Ruli minta tolong ada tuh yang lagi ngopi bapak. Minta tolong. Berdiri kan Mbak tanya-tanya gitu loh. Harapannya ke masyarakat Sulawesi Selatan. Bawa kita sana. Ya. Ikuti mobile dulu ke sana. Ya tanya-tanya kita Mbak Ji. Ya, halo. Begini Pak. Maaf, namanya siapa Pak? Mic-nya, mikrofon. Ya. Ya. Namanya dengan siapa Pak? Nama saya Fahrin. Fahrin, iya. Jadi begini Pak, sering ke Sija ini Pak, setiap pagi ya Pak? Iya. Setiap pagi. Tidak setiap pagi tapi ya hampir. Sering, ya. Dari Kurayang ini Anjas di antara anak sekolah barangkali Pak. Iya. Ini pertanyaannya begini Pak, ini kan kemarin beberapa hari yang lalu Pak Ram sudah ada gubernur definitif tak? Harapan tak ini sebagai masyarakat Sulawesi Selatan Pak? Ya silakan Pak. Jadi harapan saya Pak cuma ya pasti berharap lebih bagus. Iya. Cuma ya kita juga lihat dengan kenyataan sisa waktu 2 tahun kurang lebih yang dia miliki. Tapi saya rasa kalau memang cekatan ya maksimalkan apa yang dia bisa. Seperti tadi ini Pak Jia bilang ya. Terus cuma itu saya rasa Pak. Selanjutnya saya juga mau ini apa itu Pak? Sedikit agak komplain ini Pak soal jalanan yang terlalu banyak lubang-lubang. Dan ini di tengah kota Pak, ini sangat mengganggu. Iya. Biasanya itu Pak Ram tabe biasanya itu kalau laki-laki jalan biasa cari lubang. Iya, ini memang. Maksudnya kita hindari dulu Pak sementara Pak. Iya. Kalau ini dan itu sudah dari tahun lalu Pak. Jadi ini juga yang saya heran, maksudnya kenapa bisa proyek dari tahun lalu menyeberang ke sekarang hanya persoalan galian tidak bisa beres. Oh, galian. Jadi saya harap mungkin itu juga Pak Gub agar diperhatikan betul. Perhatiannya ke situ juga karena ini menyangkut apa namanya? Kan biasanya begini Pak Ram. Biasanya kalau belum ada celaka, belum dikerja itu. Iya. Jadi saya 2 kali hampir tak penyunyuk Pak. Iya. Karena hujan, kita tidak tahu lubang. Jadi hampir kita penyunyuk. Untuk naik oto aja. Dan ini kalau dilihat terutama bagian Nuri itu ke sana Pak. Iya, Jalan Nuri Selatan. Seperti bukan di Kota Makassar. Oh. Iya. Seperti di mana kira-kira? Begini kan maksudnya kota dunia. Masa ada sepunya persis betul di kampung itu sepanjang jalan itu lubang kiri terus itu sebelum ditutup digali di kanan. Bagaimana jadi ini bukan kita mau lepaskan macet tapi kita yang ciptakan macet. Saya tidak tahu ya, saya dengar katanya ini juga program wali kota atau gubernur, saya tidak ngerti. Intinya saya cuma berharap kalaupun digali pastilah demi kebaikan, saya yakin itu. Cuma ya dipercepat. Kalaupun misalnya ini saya lihat juga pas saya perhatikan biasa lagi digali, lama-lama dibiarkan tidak ada juga yang kerja. Dibiarkan saya digali. Tidak ada orang yang kerja. Minimal kan dimaksimalkan kerjaannya karena ini menyangkut
kepentingan umum. Masyarakat. Iya, kepentingan umum. Kalau orang pun tidak jatuh, tetap mengganggu. Iya, betul. Jadi itu Pak Kramdi. Iya, itu mungkin Pak keluhan dari saya masyarakat. Iya. Terus yang kedua lagi apa lagi Pak? Kami cuma berharap soal COVID ini coba cepat berakhir. Amin. Bagaimana kita bisa segera pulih kembali seperti dahulu kala tanpa maskeran, tanpa jaga jarak. Iya. Kayak biasa kita tidak tahu istri kita cantik atau tidak ini. Ya, itu Pak. Menerima pakai masker Pak. Iya. Biar masa pakai masker karena siapa yang masa ini. Jadi itu mungkin harapan saya Pak yang paling ini Iya. Terima kasih banyak Pak. Selamat menikmati kopi tadi. Ini keluhannya masyarakat ini Dembaji. Jadi kita berharap pemerintah sekarang ini tapi Ruli mikrofonnya Pak Kram. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Harapannya masyarakat kudu masyarakat kecil. Jalanan nabe deh dentaya. Kapan rek tahu. Itu nih. Puna Innova beruah nih pakai. CRP beruah nih pakai. Napa masuki banna satu sampai minjam. Iya, jadi pendengar silakan Ki gabung di 0811 400. Nah sebenarnya ini Baji, ini berita yang sebenarnya yang faktual dan aktual itu jalan yang harus diperbaiki. Itu seperti itu. Kaman jadi tayandi. Jadi pendengar banyak yang nonton ini lewat Facebook dan tayang. Hebat ini kisen di Facebook kan. Ada di Facebook ada juga di YouTube. Iya, ada dan situ juga dan tayang. Nah karena Taena masenge apa dibilangan nih desi 7 apa iseng enak keling itu apa kamu jadi pendengar silakan telepon di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo. Putus gini. Iya halo. Halo, assalamualaikum. Halo, udah keluar ke suaranya. Halo. Jadi ada itu di Facebook ini yang mau nonton ini acara live-nya di Warkop Sija Suari Gading. Nah kanen deng gajang. Nah karena porena sengan tu penampilan ada tentang sengan deng baji. Deh. Gabung Ki dan Gajang, silakan Ki 0811 400 9250. Terus Pak Takdir Herman tawa. Pak Takdir Herman. Bari bahasa dentayan, Dembaji salamku sama Den Sija dan Om Yudhistira. Iya. Ada kah yang terus alam Desi 7 Pak Jusman ini Pak Jusman Belai. Kiri Jakarta. Ada di Jakarta dia. Jadi kalau kita nonton Facebook itu kita di warkopnya Sija Sarwi Gading. Jadi begitu. Iya, Jadi ada nih tamunya ini beliau ini sebagai masyarakat kecil. Tapi Oto Innova, Oto CRP. Orangnya yang kecil besar mobil lah. Ketika lompo orangnya dapat di kaleta. Silakan Ki pendengar kita coba lagi. Bisa penelpon 0811 400 9250. Terus bisa patungnya Ibu Salma Isma Muhammad Wanur, bagus sekali live streaming di luar studio. Wah, siapa tahu kita mau ajak Ki juga ini Pak Muhammad Wanur, silakan Ki. Salamku nak Ki Mary. Netong tahu daseng paso. Tenan aku lihat tembus kapan telepon aja di Menrin nih. Silakan Ki ngopi. Iya, kita putar kelong dulu. Taruh kelong Bung Oki sama Pak Yudhistira. Iya.
Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami. Pengaduan laporan Anda seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Oh, Debaji. Tayang. Sudah lagi kita dengarkan lagu. Kelong tadi dia sudah satu kelong itu kita tadi dengarkan. komentarnya masyarakat, harapan masyarakat dengan adanya gubernur definitif. Iya, iya. Jadi, 4 orang kira dan tayang. Saya yang paling gagah di sini. Kita paling gagah, harusnya di tengah kita dia. Mau? Tadi deh Mbak Ji, ini saya coba ini kopi ya. Pai-pai kita pikul lihat ibu-ibu kan manis sekali. Iya, tambah manis gini. Nah ada ini yang anu deh Mbak Ji, tamu tadi. Iya, tamu yang punya Sija. Oh, Nerna. Ada owner ya. Ownernya Sija. Sija Sore Gading. Maaf Bu, nama siapa Bu? Oh iya, terima kasih sudah mampir ke Sija Saweri Gading, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dari subuh-subuh kita mampir di sini. Tidak ada tiap punya kita sudah di sini. Iya, sudah. Iya, makanya alhamdulillah terima kasih. Perkenalkan, sebenarnya pemilik dari Sija ini kami ada berempat, tapi 2-nya lagi di luar kota. Jadi yang mewakili hari ini adalah saya, Faradiba, dan yang di sebelah saya adalah Dewi Maswara. Tiap hari nih bapak-bapak kesini kita tiap hari ngopi ya, cantik yang punya. Jadi itu Sija. Iya. Cuma nama aja. Nama Sija. Iya. Sija Saweri Gading. Apa sih istilahnya? Iya. Ini nama Sija bisa dipakai buat Iya, betul. Yang paling sering orang order itu kopi yang khasnya itu apa biasa namanya? Iya. Sebenarnya Sija itu adalah signature dari Warkop Sija yang ada di seluruh Kota Makassar. Ya. Jadi bahkan kami keluar daerah juga. Betul. Jadi kami tuh kayak beli franchise-nya. Iya, jadi sama kopinya juga. Sama kopinya. Jadi memang karena signature namanya, otomatis kita pakai kopinya sama teh susunya. Jadi tinggal diadu diolah di sini. Betul. Tapi memang baristanya juga asli dari Sija juga. Ya, pelatihan dari Sija juga gitu. Jadi memang rasanya harus sama dengan yang ada di Warkop ya. Oke, jadi gimana ini kan sekarang ada gubernur yang komentar harapan untuk Pak Gubernur tidak ditangkap sekarang. Ibu. Oh, mungkin ada harapan ini sebagai pengusaha di harapannya di Makassar kan begini deh Mbak Ji, saya dan tayang itu deh Mbak Ji. Iya, harusnya perkenalkan yang dulu tahu. Jadi begini Bu, kan ini pandemi ini kan baru berapa lama? Sudah setahun. Setahun. Artinya ikut pandemi itu kan terasa Bu ya. Ya jadi tapi sudah saat pandemi ada mini Sija Saweri Gading ya. Nah persoalannya sekarang Bu, itu kan Saweri Gading itu jalan Saweri Gading kan masyarakat itu masih kurang familiar. Dia tahu jalannya, dia tahu ini tempatnya. Iya.
Nah paling mudah kalau saya bilang tadi, datang lagi di belakangnya Rumah Sakit Pertiwi. Iya betul. Itu saya begitu. Kalau di belakangnya Rumah Sakit Pertiwi sama Pelni, nah tahu mi orang. Bilang Sija Saweri Gading di situ. Itu tadi bapak-bapak dia share dia tuh di Facebook sama YouTube. Di mana ke alamatnya ini? Ada arahkan ke Soge Tangka. Ternyata di belakangnya Pelni. Ternyata juga ada di tengah-tengah kota ya. Iya. Jadi gimana komentar tak ini? Iya, harapannya nih pengusaha warkop. Iya. Untuk gubernur ke depan. Iya. Pasti kita berharap mudah-mudahan gubernur yang definitif sekarang lebih mendukung UMKM ya. Oh, UMKM. Karena kita kan termasuk mungkin UMKM ini Pak. Iya, ini betul. Iya. Supaya kedepannya lebih diperhatikan lah. Diperhatikan tahu dan tayang. Jangan tahu nanti masuk bulan puasa ditutup sih. Mudah-mudahan tidak sih. Tapi kalau bulan puasa kemungkinan kita bukanya sore. Jadi kita berharap mungkin jam bukanya bisa lebih lama ya, karena orang rata-rata kan pulang tarwih baru ngewarkop. Itu kan bukan cuma kopi deh Mbak Ji. Iya. Ada ini kue-kue tradisional. Ini ada misalnya dalekan kutaripan dan tayang. Tiga onde-onde. Ada juga deh Pak Ji. Apa itu? Makanan nasi kuning tradisionalnya Gorontalo. Gorontalo. Iya, saya lihat daunnya itu. Iya. Ini semua ibu-ibu akan ngasin Reni. Di teman Reni, saya Reni Sahreni. Yang temannya Pak Wawan. Iya, jadi yang punya ownernya ini termasuk ibu-ibu ini berdua. Oke, nah, itu harapannya seperti itu. Nah, saya mau tanya Kine. Jangan kita tanya Ki. Takut. Ya kita tanya kita wah. Close up dulu. Iya. Kayak Rui kalau tidak dicantingi baru di close up kita apa kita mau tanyakan? Apa kita mau tanyakan? Tidak, maksudnya kan dari dulu ini kan pandemi. Apakah sama Tonji omsetnya? Tamu tak datang sini ngopi, apa sama atau tidak? Apa bedanya? Kan sekarang sudah tidak ada taruhlah tidak ada COVID. Ya. Mulai pemulihan dari ekonomi. Tahun lalu sekarang bagaimana menurut kita? Oh iya, jadi sebenarnya Sija Saweri Gading ini lahir dalam malah karena adanya pandemi. Gitu. Jadi betul. Gara-gara pandemi ada nih. Benar. Karena kami sebenarnya basically adalah setiap yang ada owner yang ada di sini kita memang punya masing-masing bisnis sendiri-sendiri. Nah ini adalah kantor dari IO, kantor IO sebenarnya. Nah ini yang kita tempati sekarang ini hanya halaman parkir sebenarnya halaman parkiran. Cuman nggak dipergunakan, terus pada saat pandemi IO kan nggak ada pekerjaan. Kita dilarang berkumpul ya kan, apalagi awal-awal 1 tahun yang lalu itu 2020 awal 2019 akhir itu kita benar-benar harus dirumahkan dan segala macamnya. Akhirnya kami ngumpul-ngumpul gimana ya kalau di halaman parkir ini bisa dijadikan sesuatu ya. Makanya kita pengen akhirnya udah deh bikin warkop. Tadinya pengen bikin warkop bukan pakai nama Sija. Cuman karena daerah ini memang istilahnya daerah kelas 1, kalau nggak pakai nama Sija orang jadi takut mampir gitu. Kalau Sija kan di mana-mana harganya sama, cuma 1 gelas kopi harganya cuma 10.000. Hanya tempatnya yang mungkin beda. Ya, jadi kami bikin konsep semi outdoor. Alhamdulillah malah karena pandemi jadi orang malah mau mampir. Karena Sija di mana-mana kan ruko. Jadi tempatnya tertutup gitu. Kalau waktu itu kan kita malah dianjurkan untuk berada di tempat terbuka pada saat pandemi awal. Tadi takut Kak Jo masuk di sini. Iya, kenapa? Karena ide ibadah. Apa saya tapi kan lagi? Order here. Saya kira salah baca dan tayang. Tapi alhamdulillah malah setelah kami buka Sija Saweri Gading ini lahirlah Sija berikutnya yang punya standar yang sama dengan kami. Berarti ada kreativitasnya. Jadi Deng Sijanya juga malah bilang ini adalah Sija Saweri Gading adalah trendsetter dari Sija berikutnya. Jadi mereka tuh kayak udah punya standar, jangan bikin Sija sembarangan lagi deh gitu. Jadi Sijanya tuh kayak lebih rapi, lebih bagus gitu, lebih estetik gitu karena mencontoh. Kisahnya trendsetter. Sentere sambaran. Sambaran center itu satu jadi contoh. Jadi ya tahu cara deh. Pernah ke sekolah. Sambaran tuh nembaji iya. Jadi gini deh Baji. Dari sekarang itu Sija kalau mau orang pakai franchise-nya
Trendsetter. Tidak, jadi diharapkan seperti ini warkopnya. Jangan warkop yang orang berpikir warkop itu seperti itu kaki lima. Ini bentuknya warkop tapi aroma kafe. Tapi jangan kita takut singgah di sini karena nanti dia pikir orang mahal ternyata murah aja tahu. 10.000 lompon apa yang kacana? Enak malam-malam aku minum. Lompon kacana. 10.000. Ini kopi tadi manisnya pas-pas, sekarang lebih manisnya lagi. Karena ada beliau-beliau ada orang ini. Malah kagak. Seburuna ini bapak-bapak. Terima kasih Bu Bilba. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin maju Sija Sore Gading ini dan orang semakin kenal. Jadi sekali lagi ini dekatnya pelnya di Sore Gading Kalau mau lebih tahu kita sekolah Unyil. Saya dulu sekolah Unyil saya. Oh, di situ ke sekolah. Iya, di belakang tinggal tuh. Loro. Sotak bisa. Ya terima kasih banyak. Iya, makasih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat khususnya UMKM tadi, pemerintah ini bisa Mbak Ji, bisa jadi kreatif tong ya tahu ini bikin satu percontohan dan tayang. Iya, semacam pilot projectnya Sija. Berarti kalau jadi pengusaha gitu sekarang yang kemarin pandemi hilang ke pekerjaannya dan tayang bisa bikin sesuatu yang lebih kreativitas lagi untuk lebih hidup lagi tahu. Jadi ini kopinya ini sampul sabun nih. Sampul sabun. Iya 10.000. Memang 5 sabun. Sekian. Ero kana kengan retaripang. Saya itu pendengar saya itu sukanya kalau taripan saya pegang saja. Jangan lagi makan ini. Udah pernah aku makan, biasa belelem itu gulanya, baru saya ada pelit taripanku. Kayak gitu saya. Nah baik kita dengar dulu Kelon dulu deh. Oke, kita putar dulu share Kelo Makassar ini. Iya, selamat kita mendengarkan. Jari-jariku kelangan daile
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denta yang sudah dikasih kelong tahu untuk pendengar ta. Dan selamat datang untuk seluruh siapa ini? seluruh dunia. Kepala bidang sama ada siapa kepala stasiun di RRI Makassar. Kepala RRI Makassar, Pak Haji. Pak, mohon izin Pak, kami tidak ikut apel. Ada Ibu Kabit Siaran juga, Ibu Uya, terus ada Kabit Pembinaan. Siapa ada Bung Dino juga tahu. Bundon dia. Nah, ini kita sekarang di Sijak Sore Gading ini, pendengar, masih ada waktu 30 menit. Masih ada waktu 30 menit. Terus kita dulu tahu ada yang banyak tuh yang komentar ini di Facebook sama di YouTube. Di YouTube ini ada Pandrita Lopi, siapa ini dia? Mantap Mentong RRI Pro 4, Pandrita Lopi, terima kasih. Terus ada Dahriani Ani, mantap Dembaji sama Dentayang. Nah apa lagi? Kemudian ada Pak Takdir Herman tadi sudah, terus Ibu Salma Isma tahu Dentayang. Salma Isman juga mendengarkan. Salma Isman menonton melalui Facebook menonton lewat Facebook, terus ada juga lewat YouTube. Ada juga lewat YouTube. Ibu Salma Isma monitor kak juga Dentayang Dembaji, Denggajang. Denggajang. Kalau bisa kita tembus telepon tas silakan. Kini di Jakarta ini Denggajang. Oh di Jakarta Denggajang. Dia kena di Anuna warkopnya Sijak Sore Gading. Nah karena porena seng aneh penampilan Dentayang sama Dembaji. Masa tidak bisa penampilan? Motong kini keluar studio. Terus Pak Tafsir Ale ada tuh. Pak Tafsir Ale. Iya, Pak Muhammad Wanur, Pak Tafsir Ale salam nakku. Nah. Oh salam nakku tahu. Ada juga deh. Nah pendengar kita terima dulu telepon satu. Oke, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Dembaji Dentayang. Dari siapa ini? 575 Pangkep. Di Pangkep. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Dan untungin lah. Tadi saya tambahkan tadi karena masyarakat rajin bayar pajak, kendaraan berjalan lubang-lubang. Pak Krab tadi itu beliau. Iya. Iya, cocok. Jadi ini karena komplain ke pemerintah ya. Iya. Masyarakat rajin bayar pajak, tapi jalan masih lubang-lubang. Iya. Mudah-mudahan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cocok kita tadi Pak Krab beliau bilang jalan lubang-lubang. Sebagai masyarakat Dembaji. Jalanan masih banyak lubang. Nah mungkin mau diangkat oleh beritanya itu. Cepat nih bikin jalan seperti tong itu di jalan Botol Lempangan. Pernah dia mau dijamai, pernah dia mau di keke. Kalau sudah digali, cepat bersihkan kasih ke aspal. Supaya itu kalau mobil Inopana karena tidak capek-capek saya loba nanja. Ada tuh penelpon Dentayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Oh putus barangkali. Nah, Dembaji kita mau tanya-tanya dulu pakai Stata ini program seperti ini Dembaji ya. Iya. Jaruli mic-nya dulu baru arahkan mikrofonnya gambarnya ke sana. Kepala Stasiun RRI Makassar dulu Pak Ferdi Kusno. Halo Pak. Jadi beliau ini kita akan wawancarai dulu sedikit ini karena program seperti ini kedepannya seperti apa ini. Assalamualaikum Pak Kepsta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba semuanya pendengar RRI Pro 4. Alhamdulillah. Gak Kepsta aku di. Gambar gitu. Dan juga di sini kan banyak juga
Iya, pegawai-pegawai gasing itu pakai ahli kopi semua yang hadir. Iya. Penikmat kopi. Ahli hisap dan ahli kopi. Iya, penikmat kopi semua beliau-beliau ini yang hadir. Bunuh karena Pak Kinta gitu. Iya. Pak Kepta. Sama ngasih baju ini putih keluar sini ya. Ya, kamu minjo. Hanya masyarakat biasa ini yang selalu tadi banyak membicara soal keluhannya. Harapannya untuk gubernur yang baru. Nah, kalau kita punya harapan nih Mbak Ji, bagaimana program selanjutnya ini, pengembangannya ini seperti apa ini? Apakah kita tiap minggu, tiap bulan pindah di satu tempat kopi atau bagaimana ini? Iya. Ya, tentu silakan. Kalau gubernur punya program, dan itu wajib Pak Gubernur ya harus melaksanakan programnya untuk masyarakat, ya termasuk juga untuk media, ya kan, dan RRI itu hadir untuk mendukung semua program pemerintah. Nah, salah satu juga RRI. Nah, acara Baribasa ini dan juga di beberapa siaran-siaran lainnya di Pro 1 dan Pro 2, ya paling banyak lah harus bermain di publik. Jadi bukan lagi hanya bermain di studio, tetapi bermain di seperti inilah di warung kopi. Nah, kalau perlu setiap minggu kita turun warung kopi. Ya kan? Pokoknya bajiki terus. Pokoknya Baribasa itu identik dengan warung kopi. Ya kan? Pokoknya japat terus kok. Ada Pak Kepta. Saya biasa baunya 8. Pokoknya Baribasa itu otentiknya kopi. Warung kopi Baribasa. Karena ada juga Pak Dino anunya itu sering audiens sama warkop kan. Nah itu. Pak Dino. Jadi kita bisa tunggu. Kapal letal lagi. Siaran Baribasa ini harus lucu-lucu, tidak boleh serius. Ya, kan? Jadi persoalan berat dicerita dengan santai. Itu namanya kabar pagi, obrolan santai Pak Kepta. Jadi di Baribasa itu kalau Anda tidak tertawa, harus tertawa dan harus lucu. Mana sudah pandemi begini, jadi harus santai Pak Kepta tadi. Santai orangnya. Santai. Apa pandemi 3 tahun ini, jadi 3 tahun ini bikin stres orang. Apa ya? Pandemi. Kopi kah? Pandemi itu petrotolo. Japat mami kok. Japat terus. Ini kan Omikron ini, sebentar nanti Mikron sih. Jadi harapannya seperti itu pengembangannya Baribasa. Ya, pokoknya jadi kalau ada yang mengundang Baribasa hadir itu untuk memberikan hiburan. Harus kita tertawa, harus senyum banyak. Jadi betul-betul obrolan yang tidak membatasi usia. Itu Baribasa. Baik. Oke Pak, terima kasih banyak komentarnya. Kopi atau pakai strategi nabi. Memang lama dibikin di sini kopi ya. Karena biasa kalau makanya itu betaki di warung kopi. Karena lama dia. Iya, tas 1 jam. Jadi kalau 1 jam ini 2 jam kita menunggu. Iya. Ada lagi tuh komentar ini Dentayan. Ada Pak Denggajan karena cocok kalau diagendakan rutin melakukan live di warkop dan Resto Legend Band di Kota Makassar. Resto Legend. Itu agar wisata kuliner yang terangkat. Itu masyarakat dulu kita tanya dulu diarahkan kami rata di sana. Jadi oke deh. Kita tanya-tanya dulu. Pergi tanya-tanya dulu deh Mbak di sana penikmat kopi ya. Harapannya untuk gubernur definitif sekarang ini deh Mbak Ji. Iya, silakan deh Mbak Ji. Yang mana Mikuta? Iya, sembarang itu bapak-bapak yang gagah ya. Iya, silakan Pak. Harapannya sedikit Pak. Harapan tuh untuk gubernur yang sekarang definitif ini yang sudah dilantik kemarin, harapannya Pak. Kalau tadi Pak Arkram itu yang di sudut sana sendiri, lobang jalan-jalan lobangi. Silakan apa ada laki-laki takut sama lobang. Maksudnya jalannya dihindari. Musim hujan lagi, bagaimana Pak? Silakan. Kalau saya harapannya dengan gubernur saat ini, ya minimal lalu lintas lah dulu. Lalu lintas. Utamanya itu kayak macam yang di Petaran itu, banyak sekali tuh yang simpangan-simpangan apa semua. Orang pergi buka sendiri itu pembatas jalannya. Sesana itu baru kita ada auto lagi Pak. Iya. Jadi buka sendiri, pergi potong jalan sendiri. Pak Ogaya juga tolong ditertibkan tuh gitu Pak Ogaya. Nah Pak Ogaya itu yang bikin macet ki.
Jadi bukan bikin tertib, bikin macet. Justru bikin malah macet. Iya. Ada di petugas lalu lintas itu biasa kita lihat Pak. Jaran-jaran tong itu iya. Oh jarang ini, barangkali pensungai semi kodok. Minimal pagi-pagi mau kodong kasih ada itu petugas lalu lintas kato. Di jalan-jalan yang ramai dengan rame, Pak Oga. Iya. Jadi supaya enggak macet kalau pagi-pagi. Iya. Kasihan kalau mau pergi kantor macet selalu. Wah. Iya. Gitu. Ya di sebelahnya berkali beliau dari Baji. Ini juga ini. Hah? Ada harapannya juga ini temanku. Iya. Oh. Iya. Ya, terima kasih Pak. Dengan siapa tadi nama tak? Iksan. Oh Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Iya. Bapak barangkali bisa komentar. Iya, silakan Pak duduk. Jadi itu tahu ada yang tayang. Apalagi ada juga harapannya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, silakan Pak Sul. Siapa tahu ada harapan untuk. Saya harapanku Dentayan Dembaji di acara Baribasa ini. Yang akan datang kalau sudah memimpin Bapak Gubernur kita, yaitu jadi prioritas utamanya stadion yang ada di Makassar, utamanya Sulawesi Selatan, supaya yang sudah dibongkar dilanjutkan dibangun kembali. Oh, karena jalanan Adi? Iya, bukan jalanan, stadion Matoang, stadion dan stadion Berombong. Iya. Kita ini kota besar, pintu gerbang Indonesia Timur, tapi tidak punya stadion. Iya. Saya ulangi lagi Dentayang. Kita ini kota besar. Kota pintu gerbang Indonesia Timur. Kota metropolitan. Tapi tidak punya stadion. Stadion Matoangin Jotor dibongkar. Utamanya stadion Matoangin dilanjutkan kembali dan stadion Berombong. Itulah harapan saya karena pencinta sepak bola ini Dentayang mewakili. Saya juga sebagai supporter Dentayang. Iya. Supaya dilanjutkan, jangan sampai kayak nasibnya stadion Berombong mangkrak Dentayang. Cuma itu. Terima kasih banyak Pak Le. Sehat selalu. Terima kasih untuk Pak Sul. Di mana alamatnya ini? Biasanya kan di Tinombo. Sekarang merapat tong itu di Warkop Sija Saveri Gading. Dentayang. Nah, jadi ada masukan tawan nih Dentayang karena resto legend juga Kota Makassar. Tapi subuh-subuh injinnya di Lampang. Iya. Baik, jadi banyak harapan tawa dari beberapa masyarakat ya. Jadi silakan Kia mau gabung telepon, silakan kita terima. Silakan 0811 400 9250. Lagi ada sekitar 15 menit lagi ya, kita di acara Baribasa. Iya, memang kalau di Sijak Sore Gading itu rata-rata pengunjungnya seperti ini, orang kantoran. Nah, ini yang mau mungkin yang lebih bermasyarakat lagi, karena tempatnya tidak familiar. Beliau ini punya owner ini yang ambil. Ada telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari siapa Pak? Suara saya sepertinya kami dengan suaranya Pak Kepsa. Iya. Oh iya, ada Pak Kepsa di sini. Beliau, Jadi salam saya kepada beliau. Nah, semua yang beri fasilitas, kemudian para. Siapa Ki? Halo Pak Haji Marsuki. Kita pugi. Terputus ya. Oke, silakan coba lagi diulang ya 0811 400 9250. Jadi Dentayang kita sapa lagi tawa yang gabung Muhammad Wanur, ada Tongi dari Malang ini. Oh, ada telepon tawa ini. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Tapun di sini ya. Iya. Jadi jaringan aku tanya ini. Harusnya dibeli dengan jaringan ini. Oke deh, jadi kita baca lagi tuh yang di kolom komentar ini. Pak Amrin Amang. Dentayang Dembaji, Assalamualaikum, mantap live dari Warkop Andalanku. Oh, Warkop Andalan. Kenapa tidak merapat ke Pak Amrin? Merapat ke sini. Pak Amrin di? Iya, terus ada Pak Rinham juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oh, yang supaya ini kapan? Cini kirim foto nak. Pak Amran? Iya, Pak Rinham. Oh, iya Pak Rinham ini. Beliau kan? Iya.
Saudara Dengke Nang juga tahu, terima kasih. Kemudian netang ipongke nang. Ternyata di sini Dembaji bisa santai-santai. Iya dia. Iya. Bagus tuh ini live di luar studio. Tapi harus nanjama kirodo napa meki santai. Jadi nasi kuning ku saya. Ini nasi kuning Gorontalo. Ruli, kita tanya-tanya dulu ini beliau di belakang teh ini. Sekarang kameranya ke situ. Iya. Kita tanya-tanya beliau ini sebelum datang kopinya. Iya. Ini harapannya ini Pak. Pak, harapan ini Gubernur definitif ini yang kemarin dilantik ini. Ini pengunjung warkop ini. Tapi Pak, pengunjung warkop ini sudah berkomentar. Ada yang misalnya jalan yang sudah digali tenan aspalki. Banyak sekali ada yang meminta itu jalanan mati kalau pagi. Nah, persoalan semua ini. Nah sekarang bagaimana harapannya? Apa harapannya Bapak tentang gubernur ini, untuk gubernur tak ini? Kalau harapan kami mewakili teman-teman yang ada di sini. Dari mana Ki Pak? Dari mana Ki ini Pak? Ini sama semua baju tadi putih ton saya. Nama barangkali nama Pak. Hanya lambangnya yang membedakan ini. Kebetulan kita dari Polrestabes Pak. Oh, dari bahaya ada. Malah karena kedek lari Mak. Maaf Pak di. Biasa kita juga ngopi di sini, jadi paski juga. Iya, pas-paski. Iya, pas-paski. Jadi pas-paski besar ini juga. Iya. Iya Pak, tapi namanya Pak siapa? Saya Ahmad Rizal Bu. Oh Pak Ahmad Rizal. Pertanyaan jam bagi paling itu harapan tadi. Melekat. Lama deh. Bagi juara apa gak bahaya. Bagaimana kasus paling ini? Kasus narkoba mau di Makassar ini Pak, kan dari bagi intel sih Pak di. Kebetulan kami di unit 2, unit ekonomi, tanah dan bangunan Pak. Dengar gitu bapak-bapak. Pas-paski. Ada yang masalah dengan bangunan lu salah-salah. Periksa kan Bapak kan? Dengan siapa Pak? Namanya Pak? Dengan Ibtu Ahmad Rizal Pak. Ibtu Ahmad Rizal. Dia mau saya ganta polisi. Aman nih. Pak Ibtu. Silakan Pak komentar tak? Ya komentarnya. Ini secara umum saja Pak, soal harapannya ke depan ini. Kalau harapan kami ke depan semoga pembangunan ini semakin berjalan sesuai dengan harapannya pemerintah, sesuai dengan programnya pemerintah. Kemudian mungkin kami akan sebagai aparat akan mengawal itu. Iya. Kemudian keamanan semakin kondusif. Amin. Ya. Jadi teman-teman adik mahasiswa kalau demo baik-baik demo tak? Yang kututup jalanan masyarakat kan? Iya. Terima kasih Pak Komandan. Terima kasih. Pak Rizal. Terima kasih banyak. Iya. Nah pendengar itu tadi sudah kita dengarkan mewakili masyarakat sebenarnya juga itu, karena hanya kebetulan beliau polisi, baru pangkatnya juga. Aib tuh dia. Kita tahu itu. Tidak. Njorrinnya. Oh, kamen. Mana sersangan dari itu. Tenan akhir kumano dia balik belakang balaka. Nia tembak na tuh nia tembak na. Tenan boleh jadi balak. Oh, na boleh sih. Untuk aman njorrin. Oh, ada yang bawa aja tahu. Di sini mungkin barangkali dulu waktu ketemu dengan. Oh, bukan di sebelah sana. Iya. Nah, pendengar ada telepon. Terima kasih banyak, Komandan. Iya, kita terima telepon dulu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Dentayang. Iya, dari siapa Ki? Ini dari Pak Haryadi di Jalampu. Oh, Pak Haryadi. Harapan Pak Haryadi tentang gubernur ini yang sudah definitif? Apa harapan sebagai masyarakat Makassar secara umum? Harapan saya itu Pak Gubernur kita ini hapuskan itu corona Pak, jangan dimunculkan lagi. Katanya ini hapuskan corona, pun nih hapuskan itu di sini. Pokoknya terserah mau ditumis mau diapa, yang jelas hapuskan itu corona. Ya mudah-mudahan kita berdoa sebenarnya COVID ini pandemi ini berlalu. Ya Pak Haryadi. Tolong diperhatikan masyarakat bawah Pak, yang miskin, yang termiskin daripada yang miskin.
Ya. Ya, misalnya Bapak kita pasti sudah tahu. Iya. Jadi turun di lapangan. Iya. Setiap RW RT tolong diperhatikan itu Pak. Karena ada yang bisa dan ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Bantuan ya, nih. Jadi tolong. Iya. Cuma itu harapan saya Pak. Terima kasih banyak Pak Haryadi. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Terutama Pak Gubernur dan juga Dintayan Dembaji. Karena tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harapan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi di Jalan Bung. Jadi kita kasih tahu ini pendengar kalau pendengar nggak tahu ini Baji, tapi masyarakat yang ada di sini ini Baribasa setiap hari. Setiap hari Senin sampai Jumat. Dentanya sama Dembaji. Sampai jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, maunya Kepala RRI Makassar, beliau ingin kita tiap minggu, tiap hari keluar. Deh. Cocok nih. Dah mudah-mudahan apa yang dibicarakan di Dembaji. Nah, ini ada telepon lagi nih. Iya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, ada telepon barangkali Bung Oki. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi terputus kita. Kenapa terputus Ki? Cari ke jaringan. Iya, Telkomas. Iya. Pak Haji Marsuki. Halo. Iya, terputus Ki ya. Terima kasih Haji Marsuki tadi sudah berkomentar. Dan tayang ada tahu Dembaji, Ira Dembaji juga atau monitor lewat Facebook. Ada Kamal di Sidrap, Kamal Putra Sidrap juga. Oh, di Kabupaten Sidrap juga hadir ini. Iya. Kita terima telepon lagi, silakan Ki 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya putus Bu Boki. Iya. Ya silakan lagi di 0811 400 400 9250. Iya. Terus ada juga Mbak Sasa juga atau monitor dan tayang. Terus ada Haji Satma nakana dentayan Dembaji tawa kucini langsung melalui YouTube. YouTuber tongan ya dentayang. Nah, iya. Suka main TikTok. Main TikTok kidul pada. Iya. Siapa lagi nih tahu monitor nih untuk Ibu Ramla. Oh, ini ada Ibu Ramla. Gitu wanita. Iya, jadi iya. Seru nanti mah karena iya, jadi dan tayang 10 menit lagi kebersamaan tak. Kita masih terima telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu ini. Iya, betul. Saya kira biasa lewat di Sore Gading. Kenapa barusan lewat ini? Biasa ada di arah sini Ki. Iya, Sore Gading. Biasa aku tahu gitu tempat. Ya. Nah tahu jebeng ini tempat. Tidak mau singgah. Bakang itu dari juga akrab Kak. Biasa ketemu di mall. Iya. Nggak tahu Kak itu. Cuma alhamdulillah sampai sekarang belum tahu nama aku. Nabilan Ji, mana itu biasa ya? Karena belum datang. Iya, karena itu kan workshop Sija banyak sekali ada di Pandang-Pandang. Iya. Ada juga yang di Perintis itu tapi sama tertutup itu yang punyanya apa? Yang di Perintis. Banyak lonya. Jadi ini harapan saya ini. Iya, silakan Pak Wahyu. Dengan tadi tuh ownernya workshop di tempat itu. Bagaimana UMKM itu di lebih difasilitasi lah. Yang kedua lagi untuk rakyat. Jadi harapan saya ini buat para pemimpin yang bukan cuma gubernur kita ya. Pemimpin-pemimpin yang lain ya seluruh Indonesia. Harapan saya kalau misalkan pada saat pelantikan jangan pikirkan proyek, tapi yang dipikirkan adalah rakyat. Rakyat utama. Rakyat yang utama, proyek belakangan. Karena kita khawatirkan jangan sampai kalau urusan proyek terus dipikir lama-lama itu jalan Petarani bisa sampai susul 5. Iya balik Pak Wahyu. Oke balik. Iya. Karena waktunya juga. Iya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Ketemu lagi di waktu-waktu lain lah. Insya Allah. Nanti kita jalan lagi di mana cari tempat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi banyak masyarakat ada yang meminta stadion. Ada Dede, kejalanan di stadion.
Ada mimo di itu jalanan katawa. Harapannya kondusif keamanan. Iya. Ada semua ini tahu. Jadi semua komentar itu Dentayang masuk di dalam kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Salah satu pesannya karem patingal loa. Apalagi nasi kuning Gorontalo nyaman dan jo. Ero minatongko kayak kingan re nasi kuning. Nasi kuning Gorontalo. Nakara sumpah nih Baji pendengar. Ini bilang Dembaji. Tidak naperhatikan ku Dentayang karena jangankan kau Dembaji. Titik koma saja saya perhatikan apalagi kita. Saya nggak perhatian. Ngapa kau Dendi? Alekan Dendi. Jangankan titik koma saja kalau saya membaca saya perhatikan. Apalagi kalau Dembaji ya. Pasti sana aku perhatikan. Ngapa kau Dendi? Ngapa Dendi? Bapak Paling Dembaji, mudah-mudahan apa harapannya masyarakat kita yang ada di Warkop Sija Sore Gading ini. Jadi sekali lagi ini Warkop Sija ada di dekatnya TK Unyil. Di belakang sampingnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi. Pokoknya Pelni. Sebelum Pelni Sija Sore Gading. Iya. Memang di teras rumah ini yang dijadikan tempat warkop. Jadi sama kita aku murah di sini. Iya, ini 10.000 satu begini. Kecuali banyak minum. Salona mau kuino. Kecuali jai duino, jangan bukan pasti aja lagi. Tambah lagi nasi kuning Gorontalo, tambah lagi taripang, tambahnya apa sih yang onde-onde? Taripang yang sati meleleh luar kita galah. Bapak Lakana Maki Paling, terima kasih terima kasih ownernya Sija Sore Gading. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Bari bahasa juga ini Dembaji, insya Allah kita jadi pindah lagi. Kita tunggu kalau ada pendengar owner Warkop yang ada di Kota Makassar. Bukan cuma Bari bahasa Dembaji. Iya, ada beberapa live program musik acara. Juga. Live musik bisa, karaoke. Makelong bisa di hari Sabtu itu kalau Makelong. Iya. Sabtu itu jam 12 sampai jam 4 siang. Terima kasih juga Pak Kefsta, Kepala RRI Makassar. Iya, Pak Ketua Fans juga tahu hadir. Ada Pak Andi Asman, Ibu Surya, Kabit Siaran dan Kabit Pemberitaan. Semua pendengar juga terima kasih yang sudah gabung di. Jadi pamit makin nih. Iya, Palakana Maki di. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Saya Dentayang. Sigan Dembaji. Palakana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan.